Assalamualaikum. Halo teman-teman pejuang KSM. Saya Warisatul Ilmi. Di sini akan menemani teman-teman mendiskusikan KSM Biologi SMA Kabupaten tahun 2013. Kita akan berfokus di genetika ya. Ada 6 soal di sini. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman jangan lupa di-subscribe ya channel ini agar berkembang dan bermanfaat. Yuk kita mulai. Nah, sebelumnya ya teman-teman, kenapa kita memulai dari tahun 2013? Karena harapannya ketika kita mulai dari soal yang lebih mudah, maka nantinya teman-teman bisa ya mendapatkan basic yang kuat begitu. Nah, nantinya ya, ketika teman-teman berhadapan dengan soal yang lebih sulit di tahun-tahun berikutnya, 2014 dan seterusnya sampai dengan tahun yang terbaru begitu, teman-teman bisa menguasai dan mudah untuk penyelesaian masalahnya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang soal. Oke. Tanaman mirabilis jalapa ya di sini berwarna merah muda ya, memiliki genotip M besar, M kecil. Jika bunga tersebut berumah satu, ya, bagaimanakah kemungkinan genotip sel telur ya, dan polennya? Oke, sebelumnya ya, mungkin ada teman-teman yang belum pernah lihat ya tanaman mirabilis jalapa seperti ini. Banyak ditemukan di rumah-rumah ya. Jadi ini tanamannya dia sering juga dipakai ya untuk soal-soal genetika sebagai tanaman model begitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bergenotip M besar, M kecil. Maka kita tulis di sini ya. Jadi ada kita buat kromosomnya di sini ya. Misalnya satu kromosom, kemudian ada haploidnya yaitu kromosom berikutnya. Oke. Nah, kita anggap di sini ya M besarnya adalah di sini misalnya ya di kromosom yang warna biru. Nah, maka kromatid sampingnya di sini adalah M besar juga ya, karena ini adalah replikasi ya. Jadi satu DNA di sini, maka ini juga replikasinya begitu. Maka dia M besar. Ketika di sini adalah M besar, maka di sini juga M besar. Nah, selanjutnya kromosom homolognya, misalnya dia di sini letaknya ya, dia di lokus di mana mereka sealel ya. Jadi dia letak posisinya di sini dia bersesuaian gitu ya, bersesuaian. Nah, di sini M kecil, di sini juga adalah M kecil gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya bagaimana proses pembentukan gamet ketika kita punya dua kromosom homolog ini dan dia genotipnya berbeda, yang satunya M besar, ya ada satunya adalah M kecil. Ya, sebelumnya di sini ya, kalau tanaman monoecious itu, jadi dia adalah tumbuhan berumah satu ya. Jadi dia punya alat reproduksinya itu ada dua dalam satu tumbuhan, tapi tempat yang berbeda. Oke, sekarang kita coba gambar ya. Tadi dia pakai warna biru ya. Oke, coba kita buat. Sini adalah warna biru. Ini adalah kromosom awalnya ya. Sepertinya kita buat lebih atas lagi. Nah, proses dari pembentukan gamet itu kan dia pakainya proses meiosis ya. Ingat-ingat lagi, meiosis. Nah, dia ada dua tahap, 1 dan 2. Prosesnya apa saja? Yang pertama ada profase, ya. Kemudian yang kedua ada metafase. Nah, sebenarnya ada proses di tengah-tengah ya, metafase, prometafase ya. Tapi di sini kalau untuk kita lihat segregasi pembentukan gametnya ya, kromosom-kromosomnya, maka kita singkat aja menjadi 4 begitu. Metafase, anafase, kemudian yang keempat telofase.
Oke, nah yang profase tadi ya. Nah, di sini kita buat ya ketika kromosomnya sudah menebal memiliki bentuk kromosom, kemudian dia membelah menjadi 2 buah kromatid. Nah, oke. Kita gambar kromosomnya di sini di profase, maka mereka seperti ini ya. Nah, di metamase maka yang akan terjadi dia akan di di sini harusnya yang mana ini ya. Nah, dia berjejer di terlalu biru yang ini. Oke, dia berjejer di ekuator ya. Oke, ini adalah ekuatornya. Oke. Nah, anafase maka kromosomnya akan menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, harus diingat ya di sini ketika di meiosis 1 maka dia tidak ada belahan sentromer ya. Jadi yang berpisah adalah kromosom yang homolog. Jadi mereka masing-masing homolognya itu mereka berpisah ya ke kutub yang berlawanan. Sehingga ketika terjadi telofase di sini maka dia akan menjadi 2 sel yang masing-masing mereka di sini sudah posisinya haploid ya karena mereka sudah tidak berpasangan lagi. Kan harusnya ini kan berpasangan dari atasnya berpasangan. Nah, di sini dia N ya. Ini aja ya. Oke. Sini harusnya. Oke. Nah, sekarang kita tarik satu ya. Keduanya ini dia akan mengalami meiosis 2. Sekarang kita ambil satu sampel yang dia warna hijau di sini ya. Dia di profase. Oke, kemudian selanjutnya dia di metafase. Nah, kemudian dia di anafase. Nah, di anafase dia akan ke kutub yang berlawanan ya masing-masing di sini. Oh, masih satu ya, masih satu sel di sini. Nah, sehingga ketika telofase maka dia akan disebut akson di sini masing-masing satu. Ini juga dia haploid. Oke, ya, tidak berpasangan ya. Oke. So, jadi ketika yang ini juga dia akan membentuk nantinya ya, yang ini ke sini ya. Maka dia di sini juga akan membentuk sama ya. N juga begitu. Nah, sehingga hasil produk kita ada 4 begitu ya. Ada ini ya, yang hijau 2, yang biru 2. Yang masing-masing di sini apa tadi gametnya? Yang kecil ya. Yang kecil. Yang ini yang biru yang besar. Nah, begitu proses pembentukan gametnya. Sehingga nanti gametnya itu adalah ya pilihan jawabannya itu bisa yang besar atau yang kecil. Baik dia di polennya ataupun pada ya benangnya. Sama ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya ya kita beralih ke soal berikutnya ya. Oke, sekarang di soal 21. Berbagai varietas kalori lokal seperti rojo lele, mekar, cahera, dan lain sebagainya ya. Nah, yang terdapat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai keanekaragaman pada tingkat apa? Ya. Nah, langsung saja di sini ya kita ketahui ya. Tingkat keanekaragaman itu ada 3 ya. Nah, ada tingkat keanekaragaman gen ya. Kemudian spesies dan ekosistem. Nah, iya. Nah, tingkat keanekaragaman gen ini
Jadi dia masih dalam satu spesies yang sama ya. Misalnya di sini spesiesnya apa? Padi gitu ya. Padi itu spesiesnya Oryza sativa ya namanya ya. Nah, di sini dia terdapat berbagai varietas. Nah, varietasnya ini misalnya ada nama-nama itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau tingkat keanekaragaman spesies ini dia sudah spesiesnya yang berbeda ya. Jadi dia masih di genus yang sama, tapi dia spesies yang berbeda. Misalnya di genus Felis ini dia ada spesiesnya berbagai macam. Ada nama-nama kucing di sini ya. Oke, nah selanjutnya di ekosistem dia misalnya di bioma ada hutan hujan tropis, maka di ekosistemnya misalnya ada liana, epifit, kemudian di hutan konifer dia ada tumbuhan berdaun jarum, kemudian ada juga hewan yang lainnya. Oke, berarti jawabannya di sini adalah tingkat gen ya, yang B ini ya. Oke, next ya. Nah, sekarang bagian B, soal nomor 37. Nah, di soal nomor 37 ini kita sudah berbeda petunjuknya di sini. Ada pilihan A sampai E. Yang A ini dia ketika 1, 2, 3 betul. Yang B ini 1 dan 3 saja yang betul. C dia 2 dan 3, ya 2 dan 4 yang betul. Yang D 4 saja yang betul. Nah, yang E dia jika semuanya betul. Yang 37 ya, tanaman Mirabilis jalapa jika dia berwarna merah muda maka genotip polennya adalah. Nah, seperti yang tadi ya kita bahas ya, berarti M besar, M kecil ya, tanaman merah muda. Nah, kita review lagi ya. Jika dia tanamannya merah muda, maka nah yang perlu diingat adalah di sini istilah intermediate dan kodominan. Ya. Nah, apa perbedaan antara intermediate dan kodominan? Ya. Nah, intermediate ini ya jika ada M besar dan M kecil, intermediate, maka keduanya itu ketika menjadi bergabung jadi M besar, M kecil, maka dia akan muncullah merah muda. Inilah yang disebut intermediate ya. Mereka gabungan gennya itu merah dan putih jadi merah muda. Tapi kalau kodomina, ketika ada M besar, M kecil, maka dia akan muncul keduanya ya. Merah dan putih begitu. Tapi tidak bercampur, keduanya muncul. Tidak ada yang mau ngalah, tapi keduanya juga nggak mau menyatu begitu ya. Itu adalah kaum dominan. Oke, di review lagi, diingat-ingat ya istilahnya. Nah, maka di sini ketika M besar, M kecil, kita jadikan genotipnya, maka dia ada M besar atau M kecil ya. Seperti penjabaran ya di penjelasan sebelumnya ya. Maka jawabannya di sini ada yang benar yang 4 ya, maka di sini D. Oke ya, sampai sini paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 40. Nah, soal nomor 40 ini yang ditanyakan ya, biji jambu merah jika ditanam menghasilkan tanaman yang berbuah jambu berwarna hijau. Ya. Merah ditanam menghasilkan berwarna jambu hijau. Ya, masih mungkin ya, karena tadi ya di sini berarti kasusnya merah dan hijau ya warnanya di sini biji jambu. Jika genotip jambu merah ya di sini ada M besar M kecil dan jambu hijau M kecil M kecil, maka oke, yang ditanyakan pertama polen jambu hijau bergenotip M kecil. Oke, jambu hijau ini ya M kecil ya sama ya genotipnya maka ada M kecil ya. Ya, maka di sini benar ya. Sel telur pada jambu ya, bunga jambu hijau genotip M besar ya. Nggak bisa ada M besar ya karena di sini hanya ada M kecil, maka di sini adalah salah. Yang ketiga,
Sel telur pada jambu hijau bergenotip M kecil. Kalau kecil, ya sel telur. Kalau tadi polen ya. Maka dia juga benar ya, bisa juga. Ya, di sini M kecil. Nah, kemudian polen jambu hijau genotip M besar. Ya, salah ya. Maka yang benar itu 1 dan 3. Tadi ya 1 dan 3 itu kalau nggak salah yang B ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ya sudah masuk ke petunjuk C. Di mana di sini soal terdiri dari 3 bagian. Ya, ada pernyataan, sebab, dan alasan. Nah, pilihannya ada A sampai E. Nah, yang A jika pernyataannya betul, alasan betul, dan sebab akibatnya dia ada gitu. Yang B dia betul ya pernyataan, alasan juga betul, tapi dia tidak ada sebab akibat. Yang C dia pernyataan dan alasannya salah. Oh, jika pernyataannya betul, alasannya salah. Yang D pernyataannya salah, alasannya betul. Yang E ini pernyataan dan alasan keduanya salah. Nah, lanjut ya. Sekarang kita ada di nomor 56 ya. Meiosis ya merupakan proses pembelahan yang terjadi pada saat spermatogenesis. Benar apa salah? Benar ya. Karena yang meiosis ini dia terlibat dalam proses pembentukan gamet ya. Jadi dia benar di sini. Sebab spermatogenesis bermula dari sel bakal sperma, kemudian membelah menghasilkan sel sperma dengan jumlah kromosom yang sama. Nah, di sini yang dia salah ya, teman-teman, karena bukan salah ya, tapi bukan sama ya, tapi dia separuh ya seperti kita bahas tadi ya. Jadi di proses meiosis 1 tadi itu terjadi perpisahan ya dari kromosom homolog sehingga dia menjadi haploid dari awalnya diploidnya sehingga dia separuh dari induknya, maka di sini salah. Jawabannya ya benar dan salah yang C ya. Nah, yang nomor 67. Sepasang kucing ya, dapat memiliki 4 anak ya, yang salah satunya albino. Nah, benar apa salah di sini? Bisa nggak dia? Bisa-bisa saja ya. Benar ya, di sini benar. Sebab kedua induknya merupakan hewan homozigot dominan. Oke, kita coba sedikit ya membahas albino ya. Jadi di sini biasanya albino itu ya, dia dilambangkan oleh DNA ya. Misalnya berarti untuk mendapatkan satu albino ya, maka dia harus ada A kecil. Oke, yang resesif ya. Dia albino itu dia autosomal resesif, jadi A kecil. Nah, maka misalnya di kasus ini ya, coba kita tarik ke sini saja ya teman-teman. A besar, A kecil ya. Sedangkan dengan A besar, A kecil ya. Maka baru akan ada A besar sama A kecil, ya ini gametnya sama juga ya A besar, A kecil. Maka di sini sedangkan antara A kecil di sini A kecil, maka dia akan menghasilkan A kecil begitu. Nah, jadi ketika sepasang kucing ini yang mereka itu normal, nah, bisa jadi ada albinonya, maka dia harus ada salah satu gen yang dia albino, yang membawa sifat albino, yaitu A kecil. Maka di sini dia harus A besar A kecil, ya, yaitu heterozigot ya di sini. Heterozigot ya. Maka bukan homozigot tapi heterozigot ya. Heterozigot. Ya, berarti di sini dia salah. Maka sama jawabannya yang C juga ya. C. Ini yang C tadi, ini juga C. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, berikut kunci jawaban dari hasil pembahasan kita. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau punya jawaban lain atau komentar dan saran yang lainnya, bisa di-drop di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang. Oke, like juga, komen dan share ke media sosial yang kalian punya agar banyak teman-teman juga yang dapat manfaat dari video ini.
Follow juga my IG di Warisatul Ilmi. Thanks for watching. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.